Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Lia Widianti dari Program Studi Estetik Kimia Universitas Pendidikan Bangsa. Jadi di sini saya akan membahas tentang tes awal praktikum isolasi DNA bakteri. Kita langsung saja. Nah, soal untuk pertama, dengan memperhatikan gambar berikut, jelaskan perbedaan DNA dan RNA. DNA merupakan gula deoksiribosa, sementara RNA adalah gula ribosa. Struktur DNA berupa dua untai komplementer antiparalel satu sama lain. Sementara RNA hanya memiliki satu untai. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan timin. Pada RNA, basa nitrogennya berupa adenin, guanin, sitosin, dan urasil. DNA tidak memiliki struktur sponder, sementara RNA dapat membentuk struktur sponder. DNA juga tidak katalik dan bersifat stabil, kebalikannya RNA bersifat katalik dan sangat reaktif. Oke, kita next ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar kompleks dengan dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda. Struktur DNA terbentuk dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Dengan memperhatikan nomor berikut, jelaskan perbedaan nukleotida dengan nukleosida. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan perbedaan yang paling mendasar terlihat dalam unsur-unsurnya. Nukleotida tersusun atas gula fosfat dan basa nitrogen, sedangkan nukleosida tersusun atas basa nitrogen dan gula saja tanpa aluminium fosfat, tidak seperti nukleotida. Lanjut untuk soal nomor 3, jelaskan ciri-ciri khas struktur heliks ganda DNA menurut Watson dan Crick. Tersusun oleh dua rantai polinukleotida yang basanya berpasangan dengan ikatan hidrogen dengan aturan perpasangan AT dan GC. Pasangan AT diikat oleh dua ikatan hidrogen, sedangkan GC oleh tiga ikatan hidrogen. Perpasangan dengan ikatan hidrogen ini selain mengikat juga mempertahankan jarak antara dua basa. Pasangan dua ikatan DNA membentuk suatu kelinan segi sekitar 100 dengan arah kelinan ke kanan atau searah dengan jarum jam. Setiap 10 pasang basa akan membentuk satu kelinan. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan mana yang lebih kuat pasangan AT dibandingkan dengan GC dan mengapa. Jadi pasangan GC lebih kuat dikarenakan pasangan GC diikat oleh 3 ikatan hidrogen, sedangkan untuk AT diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen selain mengikat juga mempertahankan jarak antar dua basa. Untuk soal nomor 5, jelaskan fungsi struktur sel berikut. Jadi di sini ada gambar struktur dasar sel. Nah, yang pertama untuk kapsul atau lapisan pelindung membantu melekatkan diri pada substrat dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Gambar B untuk dinding sel, yaitu berfungsi sebagai lapisan pelindung dan mempertahankan bentuk sel bakteri, memberikan perlindungan fisik, menjaga agar sel tidak pecah dalam lingkungan yang mempunyai tekanan estetik. Yang ketiga itu ada DNA, untuk menentukan sebagian besar sifat metabolisme bakteri. Menentukan sifat khusus bakteri seperti sifat fertilisasi, sifat patogen, dan sifat antibiotik. Yang ke-D ada granula penyimpanan, yaitu sebagai tempat penyimpanan saluran makanan. Yang ke-E yaitu membran plasma, yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat keluar dan ke dalam sel bakteri. Yang ke-F ada sitoplasma, tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Yang ke-G ada ribosom, tempat terjadinya sintesis protein. Dan ke-H ada nukleoid, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Yang ke-I yaitu yang terakhir ada plasmid, dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Untuk soal nomor 6, gambar berikut adalah suatu skema rekayasa genetika. Jelaskan peran masing-masing tahap dari gambar berikut. Yang pertama, bakteri berperan untuk memperbanyak plasmid. Yang kedua,
Plasmid dalam tubuh bakteri akan mengalami replikasi atau memperbanyak diri. Makin banyak plasmid yang direplikasi, maka makin banyak gen yang dikopi. Nah, yang kecil itu ada rekomendasi DNA. Ini merupakan suatu teknik pemisahan serta juga penggabungan DNA dari satu spesies itu dengan DNA dari spesies lain, itu dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sifat baru yang lebih baik atau buruk. Nah, selanjutnya ada fusi sel, merupakan suatu peleburan dari dua sel yang berbeda itu menjadi protein yang sama itu baik dan juga tetap mengandung gen asli dari keduanya yang disebut dengan istilah hibridoma. Jadi yang terakhir itu ada proses cloning, di mana cloning adalah suatu proses reproduksi yang memiliki sifat aseksual untuk menciptakan replika yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning ini akan menghasilkan suatu spesies baru yang dengan cara genetik sama seperti dengan induknya. Soal nomor 7, jelaskan prinsip isolasi DNA. Jadi prinsip-prinsip dalam melakukan isolasi DNA ada dua, yaitu sentrifugasi dan precipitasi. Prinsip utama sentrifugasi adalah memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dalam. Sedangkan untuk substansi yang lebih ringan akan terletak di atas. Jadi sentrifugasi tersebut dilakukan di dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi, dilakukan dengan kecepatan yang bervariasi. Contohnya yaitu pada 2050 rpm atau rotation per minute atau 3000 rpm. Soal nomor 8, jelaskan langkah-langkah kerja dalam isolasi DNA. Jadi yang pertama yaitu ada penyiapan NaCl 0,15 mol. Nah, sebanyak 0,8875 gram NaCl dilakukan dalam aqueous sampai volume lautan menjadi 100 ml. Yang kedua ada penyiapan lautan deterjen 25%. Itu sebanyak 12,5 gram deterjen dilakukan dengan 25 ml aqueous. Yang ketiga yaitu ada pembuatan larutan KClO 35 ml. Sebanyak 6,1275 gram KClO3 dilarutkan dalam H2O. Bila tak melarut maka dibantu dengan pemanasan dan ditambahkan H2O kembali sampai volumenya mencapai 10 ml. Yang keempat, penyiapan bakteri dan isolasi DNA bakteri, di mana bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan ke dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu dihitung. Volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama kurang lebih 10 menit. Hasil sentrifuge dipindahkan tangki sehingga diperoleh endapan dan pasta. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop menggunakan pembesaran 100 kali. Nah, sedangkan filtrat dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Endapan sisa dibuang, volume NaCl 0,15 molar dimasukkan 1:12,5 d/t dengan massa bakteri yang dikeluarkan di masing-masing tabung, diinkubasi pada 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan lautan deterjen dengan perbandingan 1:5 P/P 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit. Dinginkan pada suhu ruangan, ditambahkan dengan HCl4 5,6 atau 1:5 P/P dan didiamkan. Tambahkan dengan isoamil klorofon dan sentrifuge kembali, lalu didekantasi 8 ml. Soal nomor 9, jelaskan cara untuk menentukan kemurnian DNA dari hasil percobaan. Jadi, pada akhir metode eksperimen ini menggunakan beberapa macam metode pemisahan yang dapat memurnikan DNA yang terdapat pada sel tubuh. Secara khusus, ion perklorat dalam memisahkan protein dan DNA, sedangkan klorofos isoamil alkohol digunakan untuk denaturasi dan koagulasi protein lebih jauh untuk sentrifugasi yang berbeda. Kemudian DNA akan diubah secara selektif selama penambahan etanol yang akan menyebabkan menggulungnya serat panjang DNA dari makromolekul yang lain. Misalnya, RNA dan protein yang terkoagulasi dalam bentuk non-serat, DNA yang asal yang diperoleh akhirnya dilakukan dengan direpesipitasi
dengan isopropanol di bawah kondisi yang hanya mendukung presipitasi DNA. Penambahan asetat dan alkohol dapat memulihkan DNA. Untuk soal nomor 10, mengapa pada isolasi DNA darah, sel darah merah harus dilisiskan? Nah, jadi pada isolasi DNA merah harus dilisiskan. Hal itu dikarenakan proses tersebut bertujuan untuk memecah dinding dan membran sel. Nomor 11, DNA isolasi. Dalam isolasi DNA ada tahap penyiapan bakteri. Bakteri dalam medium pertumbuhan dimasukkan dalam tabung 1 dan 2. Masa tabung terlebih dahulu ditimbang, volume tabung yang dimasukkan bakteri harus sama. Sentrifuge selama 10 menit. Hasil sentrifuge didekantasi sehingga diperoleh endapan dan filter. Endapan diambil sedikit dan dibuatkan preparat, kemudian dilihat dengan mikroskop dengan pembesaran 100 kali. Sedangkan filter dikembalikan ke medium pertumbuhan bakteri. Apa tujuan menggunakan mikroskop dalam ini? Jadi tujuannya itu menggunakan pada pertemuan kali ini yaitu untuk melihat spesimen yang diamati, dikarenakan spesimen yang diamati itu dalam ukuran kecil tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. 12. Endapan kemudian dimasukkan NaCl 0,15 dimasukkan 1:12,5 B/V dengan massa bakteri yang diperoleh langsung masuk. Diinkubasi pada suhu 70 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian ditambahkan dengan lautan deterjen dengan kebanyakan 1:5 dengan konsentrasi 25%. Dipanaskan kembali pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit atau tujuan penambahan deterjen ini. Jadi penambahan deterjen yaitu untuk melengkapi elisisnya sel bakteri. Deterjen dapat merusak membran sel yang terdiri dari lapisan fosfolipid bilayar dengan membentuk ikatan antara sisi polar membran sel atau gos-fosfat dengan sisi polar deterjen SO4Na. Sisi hidrofobik deterjen juga dapat berkaitan dengan protein pada membran plasma dan membentuk kompleks lipid deterjen. Nomor 13, campuran dalam langkah 12 ditambahkan dengan KCl4 5,05 sulfurate dan didiamkan atau pencegahan ini untuk membantu memaksimalkan proses terbentuknya lapisan penyusuan yang berupa endapan wilayah yang memisahkan dua cairan pada tabung sentrifugal yang dihasilkan oleh isoamil kloroform. Untuk soal nomor 14, apa fungsi penambahan isoamil kloroform? Jadi isoamil kloroform berfungsi untuk denaturasi protein sehingga terbentuk endapan protein. Dan itu berfungsi untuk mengenakan komponen fenolik dan polisakarida sehingga dapat dipisahkan dengan larutan DNA menggunakan proses sentrifugasi. 15. Endapan yang terbentuk dalam rangka 14 terbentuk endapan kemudian digulung dengan batang penghancur. Apakah endapan itu protein mengembangkan atau DNA? Jadi lembaran putih tersebut merupakan DNA dari bakteri Lactobacillus acai. Sedangkan fase bawah merupakan fase isoamil alkohol dan batang dalam fase kloroform. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan ketika endapan putih yang berada di antara kedua fase tersebut digulung dengan batang pengaruh tidak dipolimerisasi. Hal ini terjadi kemungkinan karena DNA yang keluar tidak memenuhi hasil protein. Jadi sekian bahasan teks awal dari isolasi DNA bakteri. Jadi sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.